Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Taman Siswa. Hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bumi Raya dengan tema Descriptive Text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya sudah hadir. Kalian sangat luar biasa hari ini sudah hadir melalui aplikasi Zoom, walaupun kondisi kita saat ini daya listrik stabil ya. Alhamdulillah kalian sudah sangat mengapresiasi, kalian sudah mau Okay, before we start our lesson today, let's pray based on our belief. Doa dimulai. Okay, today who can join? Ada banyak ya siswa yang tidak bisa join di meeting ini. Tadi juga temanmu kayaknya sudah banyak yang gabung, tapi karena kondisi jaringannya mati lampu. Nah, apa kelihatan anak-anak? Ibu menggunakan quizzes sebagai bahan atau media pembelajaran hari ini. Nah, oke, sudah ada pesertanya 1 orang, jadi kita bisa mulai ya. Perhatikan ya. Fikri, bisa kamu bacakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Bisa, Bu, bisa. Yes, please read it. Tujuan pembelajaran mulai kegiatan mengamati tampilan media pembelajaran dan penggunaan Google Translate. Ya, betul. Oh ya, Bu. Dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks deskripsi lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda terampil dalam menyusun teks deskripsi sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan teks penggunaannya dengan penuh rasa ingin tahu. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih Rifki. Ya, Bu. Fikri ya, sorry. Muhammad Fikri. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Amati dulu gambar yang ada di sini. Nah, what picture is it? What Kamar berantakan. Bisa dalam bahasa Inggris? What picture? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Mungkin temannya yang lain ada yang bisa. What is the picture show? Apa yang The pictures show a messy and unkempt studio. Ya, bisa diulangi, Sandi? Bagus sekali jawabannya ya. Bisa diulangi, Ibu kurang jelas. Dan kita lanjut ke what is picture one show? Beda, Bu. Oke, what is the difference? Yang satu rapi, yang satu berantakan, Bu. Yang di bawah. Iya, betul sekali ya. Yang di atas tidy room, yang di bawah untidy. Next picture, what is picture show? Apa? Clean room. Ya, the picture is the show a clean room ya. Clean.
Climate ya. Ya, Bu. Clean and climate room. Siapa yang kamarnya kayak di sini? Kamarku berantakan, Bu. Ya, ya kalau untidy, your room is getting untidy, you have to make it tidy. Jadi kalau berantakan, jadi kamu harus merapikannya ya. Oke, lebih semangat lagi ya. Lebih semangat Fikri, Sandi, Kasma, Nur, siapa ini? Ya, Zeti, Salwa, Niputu Iren, dan teman-teman yang belum bisa gabung. Sekarang Ibu ingin memperkenalkan what is descriptive text. So, what is descriptive text? Deskripsi teks adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Iya, terima kasih. Jadi descriptive text itu katanya teks yang menggambarkan sesuatu yang dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu benda. Misalnya, Ibu, what is this? Bunga mawar. Oke. Apa bahasa Inggrisnya kalau ini? Red rose. Oke, red rose, bunga mawar merah atau mawar merah ya. Jadi deskriptif Ya, Bu. itu kayak gini. Kan di situ dibilang menggambarkan jelas dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada suatu benda ya. Jadi kita pilih benda, bisa berbentuk benda, manusia atau hewan atau tumbuhan boleh. Tapi kita pilih yang ini benda ya, benda mati. Bunga mawar. Jadi menggambarkan dengan jelas sifat-sifatnya, misalnya warnanya merah, terus daunnya the flower is red, Hijau. the leaf is green ya. Oke. Kemudian apalagi yang sifat-sifat yang ada di sini? Mungkin berduri ya, berduri. Tapi ini nggak ada durinya, ini sintetik ya. Oke. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri deskriptif teks. Ciri yang pertama, menggunakan simple present tense. Ya. Bu. Ya. Bu, saya baru masuk. Ya, Soalnya tadi keluar. Di lampu jaringannya tidak stabil. Yang ciri-ciri yang pertama menggunakan simple present tense. Terus yang kedua menggunakan banyak kata sifat, adjektif ya. Ya, yang kayak tadi itu adjektifnya. Yang tadi adjektifnya the flower is red. Jadi adjektifnya di situ adalah red ya. Kalau misalnya sister, the sister is black. Jadi kata black itu adalah adjektif. Oke, next. Kemudian next using kata kerja penghubung atau relating verb. Jadi ini ada relating verb-nya. Kemudian kita lanjut. Nah ini. Ya, Bu. Generic structure of descriptive text. So there are two parts of descriptive text. Jadi ada dua macam ya, paragraf pengembangnya. Yang pertama identification, kemudian description. Jadi identification ini ada paragraf rinciannya di dalam. Mungkin siapa ini? Zaki, would you like to help me to read this part, please? Bisa dibacakan, Nak, yang ini? Yohoi. Kok bisa? Yohe, kencang, baca. Zaki, halo. Dibaca, Zak. Silakan. Tegas. Ya, oke, thank you. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang lain dideskripsikan. Identification
berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Oke, very good. Thank you, Jaki. Terima kasih ya sudah bantu Ibu membacakan. Jadi identification itu katanya ya berfungsi memperkenalkan kepada pembaca tentang objek apa yang akan kita jelaskan. Tadi Ibu sudah punya flower, red rose ya. Jadi identifikasi awalnya dulu. Oh iya, ini bunga warnanya merah. Terus daunnya hijau yang awalnya ya. Kemudian paragraf keduanya itu talking about description. Nah ini lebih spesifik mungkin bisa dibacakan sama Sandi. Sandi belum dapat giliran ya, Sandi. Iya Bu, Sandi Bu. Ya, oke. Oke, Sandi. Yang bagian yang dua tuh Bu. Ya ini, bagian description-nya. Silakan Sandi. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu yang sudah kamu kenalkan pada membaca pada paragraf pertama. Oke, thank you. Terima kasih Sandi. Ya Bu. Oke, jadi ada so the description text there are 2 points in one description text. The first is identification ya. Yang pertama identifikasi, the next paragraph is talking about description. Bisa terdiri dari 2 paragraf, bisa 3 bahkan bisa lebih tergantung dari apa yang ingin kita deskripsikan. Jadi kalau paragraf pendek bisa 2 aja ya. Nah, the deskripsi ini bagian paragraf keduanya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu benda yang sudah kita kenal atau yang akan kita sampaikan pada pembaca seperti itu. Oke, kita lanjut ke next topik. Sebentar. Ibu balik lagi karena ini dia. Ini contohnya ya. Ini the example of descriptive text. Okay. Nah, sekarang this is my bedroom. Jadi I choose this picture because this is the climate and clean room seperti yang disebutkan siapa tadi? Sandi ya. Sandi tadi yang menyebutkan katanya ini climate and clean room. Jadi ruangan yang nyaman dan bersih. Benar ya? Bagaimana menurutmu Zaki? Ya, Bu. Apakah kamarnya nyaman? Nyaman, Bu. Ya, nyaman ya. Kelihatan aja nyaman ya. Dari Bu, kali ini ya. dicigeng modal lu. Oke, Bu lanjut ya. Jadi ini contoh teks deskripsi yang sederhana. Jadi ada 2 paragraf. There are 2 paragraphs in this text. The first is talking about identification, yeah, and the next is the description paragraph. Jadi ini, Bu, ya. Bu, saya Zoom sama Aryani. Iya, nggak apa-apa nak. Iya, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa berdua nak. Ya Bu. Oke. Tapi dibuka ya kameranya biar Ibu lihat. Boleh ya? Oke, Ibu lanjut ya. Nanti Ibu kasih kesempatan untuk membaca ya untuk teman-teman yang baru gabung. Oke. Next, we move to our first paragraph. Mungkin Komang Devi boleh buka kameranya. Komang Devi, Ibu kasih kesempatan membaca dulu ini untuk Komang Devi dan Komang Aryani. Please open your camera, please. Komang Devi, Komang Devi. Oke, nggak apa-apa ya, rame-rame. Oke, Komang Devi dulu deh. Komang Devi, please read the text, please.
start from here. My bedroom is silakan dilanjut. My bedroom is yellow. In bedroom there is a television. Because like what TV there is empire because I like listen to music. In my bedroom. Aim today is a quiet place. Oke, stop dulu ya. Dengarkan Ibu baca sekali ya. My bedroom is yellow. In bedroom there is a television. Because I like watch TV. There is a MP4 player. Because I like listening to music. In my bedroom I study. It is a quiet place. Oke, jadi ini secara identifikasinya ya, secara umum. Oke, next is for Komang Aryani. Please read it, Komang. Yang lebih spesifik di kamar ini apalagi ya, bisa dibacakan melalui teman kita, Komang Aryani ya. Silakan Komang, please. Komang Aryani. Buka kamera itu, Meng. Bu, bisa diulang, Bu? Suaranya kurang jelas. Oh iya, Ibu ingin kalian Komang Aryani membaca next paragraph ya, the second paragraph. Please read it. Please start from Kameramu here. buka, Komang Aryani. There is a desk and wardrobe. On the desk there are photos of my family and friends. There are artbooks and on the paper is a Oke, bagus sekali ya, Komang Aryani. Ini Komang Aryani loh sama Komang Diki ini kegiatan Zoom meeting, jadi mereka sudah terbiasa loh. Jadi kalau kalian sering mengikuti ini, kepercayaan diri kalian akan lebih baik ya. Jadi sudah tidak takut lagi berbicara, sudah lebih percaya diri ya, seperti Fikri, Sandi, Zaki, dan teman-teman yang lain ya, sudah tidak malu-malu lagi. Itu sudah luar biasa ya. Semangat semangat kalian itu Ibu suka sekali karena kalian tadi ada karakteristik descriptive text ya. Nah, ini ada ciri-ciri descriptive text. Katanya menggunakan simple present tense ya. Sudah tahu enggak simple present tense seperti apa? belum, Bu. Oke, belum ya. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Kalau belum, nanti Ibu putarkan video sedikit. Makasih ya sudah stay. Zaki ini orangnya semangat ini. Sama teman-teman yang lain juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar hari ini? Oke, sekarang kita akan belajar. Bu, suaranya kecil sekali, Bu. Nggak dengar, Bu. Ya, sekali, ya. Untuk mengecek apa yang kalian bisa menonton video atau menyimak penjelasan seperti berikut ini ya. Sahabat, dalam bahasa Inggris, to be berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dan subjek. Dalam konteks tertentu, to be dapat diartikan sebagai ada, adalah, atau bahkan tak memiliki arti sama sekali. Kali ini kita akan membahas di present yang terdiri dari 3 macam is dan are. Sahabat dan adik-adik sekalian, auxiliary verb be atau to be berfungsi untuk mendukung main verb
atau kata kerja utama. Sahabat, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, to be harus sesuai dengan subjek kalimat. Ada 7 subjek yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu I, we, they, she, he, dan it. Perhatikan jabaran penggunaan berikut. To be it digunakan jika subjek adalah orang Jelek jaringan Bu, jelek. seperti she, he, dan it. Sementara am digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, yaitu I. Serta yang ketiga, to be are digunakan jika subjek berbentuk jamak. Contohnya they, we. Bisa juga digunakan untuk orang kedua tunggal seperti subjek you. Here are the example of using to be in simple present and present continuous tense. Penggunaan to be present am, is, dan are pada kalimat simple present tense dalam bentuk nominal atau kata sifat dan kata benda dapat dilihat detail pada contoh berikut. First, to be as connector of subject and noun atau kata benda with pattern Bu, macet-macet Bu, jelek jaringannya Bu. plus noun. For example, you are a student of junior high school. The second example is we are human. Jadi Ibu tadi sudah stop, sudah sampai segitu aja karena Ibu memang mulai dari to be ya, karena itu juga penting, itu bagian dari satu kalimat simple present tense ya. Kemudian salah satu juga yang merupakan relating verb tadi ya, kata kerja penghubung. Nah, itu to be. Di awal tadi ya, ada subjeknya yang di video itu ya, ada subjek I, you, we, they itu. Kemudian ada kata kerja atau verb ya. Nah, verb one atau bisa pakai to be. Tadi itu di video pakai to be. Oke, kemudian ada bisa ditambahkan kata sifat ya, karena ini ada hubungannya dengan deskriptif teks yang akan Ibu share tadi, Jadi misalnya subjeknya I ya, subjek I, kemudian verbnya kita ganti saja subjeknya ya, karena kita kan mendeskripsikan kamar, jadi kita pakai it ya, it. Jadi itu kamar. Oke. Jadi ditambahkan verb. Ini kita hapus yang begini. Oke. Ditambahkan verb one atau kita bisa menggunakan to be. Nah, ini boleh mau pakai verb atau to be. Itu kalau simple present tense. Nah, karena kita mau mendeskripsikan kamar tadi, berarti kamar, the bedroom ya. Bahasa Inggrisnya kamar apa tadi? My bedroom ya, kamar saya. My bedroom. My bedroom. Oke. Kelihatan ya? Oke, my bedroom ini untuk subjeknya, kemudian kita plus verb one ya, verb one atau to be. Kita bisa menggunakan to be saja. Jadi kalau my bedroom-nya is, kita tambahkan to be-nya menjadi, kita tambahkan is ya. So my bedroom is, kita tambahkan kata sifatnya atau adjektifnya tadi ya, Ibu maksud tadi adjektif. Maaf ya anak-anak, Ibu belum terbiasa untuk menggunakan ini karena
baru pertama kali menggunakan ini, jadi tulisannya kurang rapi. Tapi bisa terbaca ya? Halo? Ya, terima kasih ya. Ya, Ibu lanjut ya. My bedroom plus to be plus adjective atau kata sifat. Di sini tadi kamarnya clean ya. Jadi kita pakai kata sifat clean. Di kalimatnya my bedroom is clean. Nah, ini yang contoh dari simple present tense tadi. Kemudian dari penjelasan Ibu ini tentang simple present tense ini papan tulis kita udah full ya. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu ini tentang simple present tense atau ada yang kurang jelas ini? Zaki mungkin? Enggak, Bu. Oke. Bagaimana kalau Fikri? Fikri, mana Fikri? Iya, Bu, ya, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan di simple present tense ini? Nggak ada, Bu. Oke, sudah tahu ya simple present tense itu ada apa aja? Ada? The it Subjek, ya. tambah Ya, ini it-nya sebagai Ya. subjek ya. Subjek, ya, terus verb verb one, Atau to be. atau to be, one, kemudian bisa ditambahkan KS. KS. Apa itu KS? Enggak tahu, Bu. Adjectives ya. Kata sifat ya. Ya, Bu. Saya juga nggak tahu. Adjective, sorry. Tadi Ibu bilang kata sifat, jadi Ibu ringkas. Ini nulisnya agak susah, jadi Ibu tulis saja itu, adjectives. Oke, untuk simple present, yaitu tadi kan Ibu tanya, sudah pernah lihat simple present tense seperti apa bentuk kalimatnya? Kalian menjawab belum. Sebenarnya sering ya, kalian sudah menemukannya, cuman belum tahu yang mana simple present tense. Oke, Ibu kembali ke share materi yang tadi, yang kuis ya. Sebentar, Ibu stop dulu. Nah ini, sebentar. So, menurut kalian, where is the example of simple present tense in this text? Yang mana kira-kira yang simple present tense di kalimat ini? Muhammad Fikri? Ya, Bu. Dari teks ini, dari kedua paragraf ini, from the text, the first paragraph or the second paragraph, which sentence indicate simple present tense? Yang mana yang mengindikasikan simple present tense? Sudah Ibu kasih contohnya tadi. Ada subjek, ada verb one atau to be, kemudian ada kata sifat ya. Itu salah satu contohnya. Kira-kira yang mana? There is a television. Yang atas, Bu. Yang ini ya. Berarti. There is a television. Ya, very good. Terima kasih Fikri. Betul sekali ya. Terima kasih. Kamu sudah bisa menemukan ya contoh simple present tense Ya, dalam kalimat deskriptif. Skripsi. Mungkin temannya yang lain ada yang mau mencoba. Who can try the next change ya? Bu, Ya. Bu, Ya. ada yang cut Ibu Umi. Ada yang cut Ibu. Ada yang apa? Ada yang cut Ibu. Ada yang cut. Bu Umi Coba Ibu lihat. mengajar di sekolah mana? Posisi Bu Umi di daerah mana? Oh, ada ya. Oh, ada yang chat. Maaf, Ibu nggak buka Iya, chat. Bu. Iya, Bu. Ya, kalian fokus aja di sini ya, Ibu balas chatnya. Kalian fokus. Mungkin Zaki ya. Zaki boleh cari satu kalimat simple present tense. Tadi Fikri sudah loh.
Itu tepat sekali, Fikri sudah menemukan. Sekarang coba dites lagi untuk Zaki, boleh mencoba seperti Fikri tadi. Silakan Zaki, mungkin bisa dicari satu kalimat ya, simple present tense. Atau Fikri bisa membantu Zaki, silahkan, bisa juga nak. Silahkan. Iya, Bu. Mbak, ya. Yang apa nih? Yang on the desk 3 are photo of my family and friend. Yang itu kayaknya saya, Bu. On the desk there are photos of my family and friends. Reski buat telepon saya. Cukup. Reski. Oke, ulang Zaki. Ibu, baru ini. Yang sebelah, which one? The sentence of that indicate the simple present tense, which one? According to Zaki, yang mana? Ini, Bu. On the desk 3 are photos of my family and my friend. There are on the desk there are photos of my family and friends. Ya, betul sekali Jaki, betul itu ya. Tepat, itu juga salah satu the example of simple present tense. So, jadi there are is the subject, are is to be atau verb, bisa juga dikatakan relating verb. Kemudian next, photos of my family and friends are the noun ya. Jadi polanya ini simple present yang digunakan di sini adalah subject plus verb plus noun. Itu juga salah satu simple present tense ya. Jadi ada 3 macam. Iya, Bu. There are 3 parts yang ada di video yang Ibu bagikan tadi, itu ada 3 macam simple present tense. The first is subject plus S connector of subject and adjective. Kemudian subject, the connector of subject and adverb, and yang ketiga the connector of subject and nouns. Ya ini, nouns yang ini ya. This is the noun. Photos of family and friends. Oke. Siapa lagi ini yang apa namanya? Bukan. Ya, Yusrifa Yunus, silahkan Yusrifa Ya, Bu. Yunus. Yusrifa Yunus itu belum, Bu. Ya, halo Yusrifa Yunus. Langsung kameranya dimatiin. Ya, boleh dicoba ya Yusrifa Yunus. Who else? Sandi, Sandi. Silakan Sandi. Nah, iya, Sandi si anak ganteng. Oke. Sandi si anak ganteng. Okay. Tadi there are 3 characteristic of descriptive text. The first is using simple present tense. The next is using adjectives. Oke, adjective sudah tahu ya, kata sifat. Adjectives itu kata sifat. Oke, based on the text, would you like to find out this example of adjectives? Di whiteboard tadi, the simple present tense itu yang contohnya, itu ada subject plus verb one atau to be plus kata sifat atau adjective. Nah, di sini, di contoh ini ada my bedroom kan subject is to be. Kemudian next, clean adalah adjective. Bu, saya yang jawab, Bu. Oke, boleh. Silakan sayang. Silakan. Lebih bagus lagi. Ini, Bu. The art, a box, and on 3 are newspapers.
menyebutkan satu kata sifat. Just tell one adjective. Kayak tadi itu kan clean. Kalau di sini apa ya kata sifatnya? The adjective is yellow ya. Kata sifat. Pertanyaannya, Bu mau kasih satu pertanyaan ya. I want you to ask. Maybe this is can conclude our meeting today. Bisa mendeskripsikan apa kalian sudah memahami kira-kira kalau mau mendeskripsikan sesuatu itu seperti apa. Kita bisa mulai dari pertanyaan seperti ini. How many things in this room? Boleh menggunakan my pillow juga boleh, nggak ada yang mau ambil ya, Jaki. Ya, there is one pillow in my room. Mungkin Fikri sama Zaki bisa saling bertanya. Coba, kira-kira apa yang ada di room itu bisa ditanyakan sama Zaki, atau Zaki bertanya sama Fikri, atau sama Sandi, sama teman yang lain, silakan. Coba. Saya bertanya sama Zaki, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. How many carpets in my bedroom? There is one carpet in the room. Oke, boleh ya. Bagus, itu sudah bagus. It's almost perfect. Kalian menyimpulkan dulu nih. Habis menyimpul baru kita ini menyimpulkan apa yang what we have learned today. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. What we have learned today. Hari ini, what we have learned today. Kita mengetahui bagaimana pengucapan, mengetahui arti kata-kata deskripsi dengan bahasa Inggris. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang what is descriptive text, kemudian the characteristic, the generic structure, and how to find out the simple present tense in the text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming today. Thank you for joining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.